Tahukah kalian apa yang benar-benar membuat saya gelisah selama 5 tahun terakhir praktik saya? Setiap pasien ketiga yang berusia di atas 40 tahun datang kepada saya dengan keluhan yang sama persis. Dokter, saya selalu terbangun jam 3-4 pagi dan setelah itu tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Lalu mereka menceritakan berbagai cara yang sudah dicoba, menghitung domba, minum susu hangat dengan madu, mendengarkan musik relaksasi, tapi tidak ada yang berhasil. Kalian tahu mengapa? Karena masalahnya sama sekali bukan karena domba-dombaan atau bahkan stres seperti yang kebanyakan orang pikirkan. Selama 25 tahun menjalani praktik kedokteran, saya sudah membedah masalah ini sampai ke tingkat molekuler. Hari ini saya akan membeberkan 5 penyebab nyata terbangun di malam hari yang bahkan banyak rekan sejawat saya enggan membicarakannya. Yang menarik, penyebab keempat sangat mengejutkan, sehingga kalian pasti langsung mengeceknya pada diri sendiri malam ini juga. Di akhir video, saya akan memberikan protokol tindakan yang bisa kalian lakukan segera agar dalam seminggu bisa tidur senyenyak bayi. Tetaplah menonton sampai selesai, karena jika kalian pergi sekarang, kalian akan terus terbangun setiap malam di waktu yang sama. Ini bukan sekedar perkataan, ini adalah fakta fisiologis yang akan kita bahas sekarang. Sebelum melanjutkan, saya ingin mengingatkan bahwa kalian bisa mendukung saya dengan memberikan like, subscribe channel ini, dan meninggalkan komentar. Saya pasti akan membaca semua komentar kalian karena itu sangat membantu saya untuk terus menghasilkan lebih banyak video berkualitas. Lakukanlah sekarang juga saat kalian menonton video ini agar lebih banyak orang bisa melihatnya. Terima kasih banyak, sekarang mari kita lanjutkan. Sebelum kita mulai, coba jawab dengan jujur pertanyaan ini untuk diri sendiri. Apakah kalian terbangun tepat di rentang waktu antara jam 3 sampai 5 pagi? Bukan tengah malam, bukan jam 6 pagi, tapi tepat di koridor waktu ini. Jika ya, ini bukan kebetulan. Ini adalah cara tubuh kalian berteriak memberitahu ada masalah tertentu. Dan sekarang kita akan mencari tahu masalah apa itu. Mari mulai dari yang kebanyakan orang anggap sebagai biang keladi utama, iaitu stres. Saya akan mengejutkan kalian. Stres hampir tidak ada hubungannya dengan ini. Maksud saya, sama sekali tidak signifikan. Ya, stres kronis memang memengaruhi kualitas tidur, tapi stres tidak menjelaskan mengapa kalian terbangun tepat jam 3 sampai 4 pagi. Kenapa bukan tengah malam atau jam 7 pagi? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Tubuh kita bekerja mengikuti ritme sirkadian, semacam jam biologis internal. Dan antara jam 3 sampai 5 pagi terjadi transisi kritis antara fasa-fasa tidur. Pada waktu ini, orang yang sehat seharusnya berada di fasa tidur paling dalam, fasa di mana bahkan suara guntur pun tidak akan membangunkannya. Tapi jika ada sesuatu yang tidak beres, tubuh akan melontarkan kalian keluar dari fasa ini seperti katapel. Dan disinilah hal menarik dimulai. Penyebab pertama yang pasti tidak kalian duga bukanlah kortisol seperti yang banyak ditulis di internet, melainkan penurunan kadar gula darah atau hipoglikemia. Pernah mendengar istilah ini? Sebagian besar pasien saya menggelengkan kepala, padahal ini sangat penting. Bayangkan kalian makan malam jam 7 sore. Lalu sampai jam 3 pagi sudah lewat 8 jam. Hati kalian dengan setia terus memasuk glukosa ke dalam darah sepanjang malam. Tapi menjelang jam 3, cadangannya mulai menipis. Kadar gula turun di bawah batas kritis. Lalu apa yang dilakukan tubuh yang cerdas ini? Dia mengaktifkan sistem penyelamatan dengan melepaskan adrenalin dan kortisol. Hormon-hormon stres ini dengan cepat menaikkan kadar gula dengan mengekstraknya dari hati. Tapi ada efek sampingnya. Hormon-hormon ini membuat kalian terjaga total. Dan selesai sudah, selamat datang insomnia sampai pagi. Ini terutama terjadi pada mereka yang makan malam terlalu awal dan ringan. Salad sayur, segelas kafe, lalu tidur. Kenal situasi ini? Nah, itulah penjelasannya. Karbohidrat tidak cukup untuk bertahan sepanjang malam.
Sebentar lagi saya akan jelaskan cara memperbaikinya, tapi pertama-tama penyebab kedua, hati. Ya betul, organ inilah pelakunya. Antara jam 2 sampai 4 pagi, hati kita bekerja pada puncak aktivitasnya. Organ ini melakukan pembersihan besar-besaran, menetralkan racun, memproses alkohol, obat-obatan, produk sisa metabolisme hormon. Ini adalah waktu kerjanya yang paling sibuk. Tapi jika hati kelebihan beban, dia tidak bisa bekerja dengan tenang dan tak terlihat, dia mulai menghasilkan panas dan mengaktifkan proses-proses inflamasi. Dan kalian pun terbangun, seringkali dengan keringat ringan dan sensasi panas, terutama jika sebelumnya minum alkohol meskipun cuma segelas anggur atau makan berat yang berminyak atau mengkonsumsi banyak obat-obatan. Saya sudah melihat puluhan kasus di mana orang menderita terbangun di malam hari selama bertahun-tahun, padahal penyebabnya adalah stagnasi empedu atau tahap awal perlemakan hati. Hati mereka berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengarkan, malah diobati dengan antidepresan dan pil tidur. Sia-sia sekali. Penyebab ketiga adalah hormonal dan ini terutama menyangkut wanita di atas usia 40 tahun. Tapi para pria jangan pergi dulu. Ini juga menyangkut kalian, hanya saja sedikit lebih lambat setelah usia 50 tahun. Pada masa perimenopause dan menopause terjadi penurunan drastis kadar estrogen dan progesteron. Dan progesteron adalah obat penenang alami kita. Hormon ini bekerja pada reseptor GABA di otak, reseptor yang sama dengan yang dipengaruhi oleh obat penenang. Ketika progesteron rendah, otak kehilangan kemampuan untuk mempertahankan tidur nyenyak. Ditambah lagi, penurunan estrogen menyebabkan hot flashes atau sensasi panas mendadak dan kalian terbangun jam 3 pagi dengan tubuh berkeringat dan jantung berdebar kencang. Pada pria ceritanya mirip, hanya saja biang keladinya adalah testosteron. Setelah usia 50 tahun, kadarnya menurun dan ini langsung memengaruhi arsitektur tidur. Ditambah lagi prostat membesar, frekuensi buang air kecil meningkat dan kalian terbangun untuk ke kamar mandi lalu tidak bisa tidur lagi. Dan ini poin penting. Jika kalian terbangun kerana ingin buang air kecil, itu cerita tersendiri. Mungkin masalahnya adalah kandung kemih yang hiperaktif atau perubahan hormonal. Tapi jika kalian terbangun tanpa sebab lalu pergi ke kamar mandi kerana toh sudah terjaga, itu hal yang sama sekali berbeza. Faham bedanya? Sebab dan akibat bertukar posisi. Penyebab keempat yang sudah saya janjikan tadi adalah sleep apnea atau henti napas saat tidur. Dan di sini kalian harus benar-benar perhatian kerana ini lebih serius dari yang terlihat. Ketika kalian mendengkur, saluran pernafasan kalian secara berkala tertutup. Otak menerima sinyal kekurangan oksigen dan menyentak kalian keluar dari tidur nyenyak agar kalian bisa menarik nafas. Kalian mungkin bahkan tidak menyadari terbangun ini. Otak hanya memindahkan kalian ke fasa tidur ringan selama beberapa detik, tapi sampai pagi kalian merasa sangat lelah. Dan sekarang perhatikan baik-baik. Apnea meningkatkan risiko serangan jantung dan strok hingga 3 kali lipat. 3 kali lipat. Kalian faham? Kerana setiap henti napas adalah stres bagi jantung dan pembuluh darah. Ditambah lagi hipoksia kronis pada otak, ini bukan main-main. Bagaimana cara mengeceknya? Minta orang terdekat mengamati tidur kalian atau rekam diri sendiri dengan perekam suara. Jika kalian mendengkur, lalu tiba-tiba sunyi selama 10 sampai 20 detik kemudian, ada tarikan nafas yang kuat, kalian mengalami apnea. Dan ini alasan untuk segera menemui doktor spesialis tidur. Bukan besok, minggu ini juga. Dan penyebab kelima adalah magnesium atau lebih tepatnya kekurangan magnesium. 90% orang di atas usia 40 tahun mengalami defisiensi magnesium tersembunyi. Ini bukan karangan saya, ini data dari Organisasi Kesihatan Dunia. Magnesium bertanggungjawab untuk relaksasi otot dan sistem saraf. Mineral ini mengatur produksi melatonin, hormon tidur.
Ketika magnesium kurang, kalian bisa tertidur, tapi pada fase tidur nyenyak, tubuh tidak bisa rileks sepenuhnya. Otot-otot tetap tegang, sistem saraf tetap waspada. Dan tepat jam 3 sampai 4 pagi ketika cadangan benar-benar habis, kalian terbangun. Seringkali ini disertai kram pada otot betis, kedutan kaki dan kegelisahan. Jika ini tentang kalian, hampir pasti masalahnya adalah magnesium. Sekarang yang paling penting, apa yang harus dilakukan dengan semua ini? Dan saya akan memberikan protokol konkret yang berhasil di 80% kasus. Tapi pertama-tama, dua aturan penting. Aturan pertama, jangan pernah mengonsumsi obat tidur tanpa resep dokter. Jangan pernah. Obat-obatan itu tidak mengobati penyebab, mereka hanya menutupi gejala, plus menyebabkan ketergantungan dan merusak arsitektur tidur alami. Setelah 6 bulan, kalian tidak akan bisa tidur tanpa pil, sementara masalahnya tetap ada. Aturan kedua, jika terbangun di malam hari berlanjut lebih dari sebulan, temui dokter. Bukan mencari di internet, bukan tanya tetangga, bukan ke dukun, tapi ke dokter umum atau spesialis tidur yang kompeten. Karena di balik ini bisa tersembunyi penyakit serius mulai dari diabetes sampai gagal jantung. Sekarang protokol tindakannya, catat baik-baik. Langkah pertama, periksa menu makan malam kalian. Makan terakhir harus 3 sampai 4 jam sebelum tidur, tapi harus mengandung karbohidrat kompleks seperti gandum utuh, beras merah, roti gandum utuh, ditambah protein seperti ayam, ikan atau keju cottage. Ini akan memastikan kadar gula stabil sepanjang malam. Dan jangan berpuasa di malam hari jika kalian terbangun tengah malam. Ini bukan untuk kalian. Jika benar-benar tidak nafsu makan dan terbiasa makan lebih awal, 1 jam sebelum tidur, makanlah segenggam kacang atau setengah pisang. Ini akan memberikan glukosa lambat dan membantu bertahan sampai pagi tanpa penurunan gula darah. Langkah kedua, dukung fungsi hati. Jika kalian punya kelebihan berat badan, tinjau kembali pola makan. Hilangkan yang digoreng, pedas dan alkohol untuk sementara waktu. Tambahkan sayuran pahit seperti selada, arugula, sayuran berdaun hijau. Ini merangsang aliran empedu. Kalian bisa menambahkan milk thistle atau artichoke, tapi hanya setelah konsultasi dengan dokter. Karena jika ada batu empedu ini dikontraindikasikan. Dan minum cukup air di siang hari, minimal 2 liter. Hati menyukai air, pekerjaannya jadi lebih mudah. Tapi gelas terakhir jangan lebih dari 2 jam sebelum tidur, kalau tidak kalian akan bolak-balik ke kamar mandi. Langkah ketiga adalah magnesium. Mulailah mengonsumsi magnesium dalam bentuk sitrat atau glisinat. Ini adalah bentuk yang paling mudah diserap. Dosisnya 300 sampai 400 mg per hari 1 jam sebelum tidur. Jangan ambil magnesium oksida, penyerapannya buruk dan memberikan efek pencahar. Konsumsi minimal sebulan. Magnesium tidak bekerja seketika, butuh waktu untuk terakumulasi di jaringan. Tapi setelah 2 sampai 3 minggu, kalian akan merasakan perbedaannya. Tidur jadi lebih mudah, terbangun di malam hari berkurang. Dan poin penting, jika kalian mengkonsumsi obat untuk jantung atau tekanan darah, konfirmasi dulu dengan doktor tentang kompatibilitasnya. Magnesium bisa memperkuat efek beberapa obat. Langkah keempat adalah hormon. Jika usia kalian di atas 45 tahun dan mencurigai ada gangguan hormonal, lakukan tes darah. Untuk wanita, estradiol, progesteron, FSH, LH. Untuk pria, testosteron total dan bebas, prolaktin. Dan wajib periksa hormon tiroid, TSH, T3, T4. Kelenjar tiroid juga bisa menjadi penyebab insomnia. Berdasarkan hasilnya, doktor bisa meresepkan terapi pengganti. Dan jangan takut dengan hormon. Terapi moden dengan hormon bioidentik aman dan efektif. Ini bukan horor dari tahun 90-an, ini tingkat yang berbeza. Langkah kelima, jika kalian mendengkur, periksa apnea.
Ada tes rumah sederhana, aplikasi khusus yang merekam dan menganalisis tidur kalian. Atau bisa melakukan polisomnografi di klinik. Ini adalah standar emas diagnosis. Jika apnea terkonfirmasi, ada solusinya. Mulai dari alat khusus yang mendorong rahang bawah ke depan, sampai terapi CPAP, alat yang mengalirkan udara dengan tekanan untuk mencegah saluran napas kolaps. Kedengarannya menakutkan, tapi orang terbiasa dalam seminggu dan kualitas hidup berubah drastis. Langkah keenam adalah sleep hygiene atau kebersihan tidur. Ya, ini terdengar klise tapi berhasil. Kamar tidur harus sejuk, 18 sampai 20 derajat Celcius. Gelap, beli Gordon blackout atau masker tidur. Sunyi, penyumbat telinga bisa sangat membantu. Dan jangan gunakan ponsel 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru dari layar menekan produksi melatonin. Kalian pikir hanya scrolling media sosial, tapi otak mengira sekarang masih siang dan tidak memberi perintah untuk tidur. Lebih baik baca buku fisik, dengarkan musik tenang, mandi air hangat, ciptakan ritual sebelum tidur. Otak menyukai hal yang bisa diprediksi. Dan yang terakhir adalah teknik pernapasan. Jika terbangun tengah malam dan tidak bisa tidur lagi, jangan berbaring di tempat tidur sambil mengkhawatirkan berbagai hal. Bangun, minum air, lakukan latihan pernapasan. Ini teknik sederhana. Tarik napas hitungan 4, tahan hitungan 7, buang napas hitungan 8. Ulangi 10 kali. Ini mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang bertanggung jawab untuk relaksasi dan mematikan sistem simpatik yang membuat kalian terjaga. Berhasil tanpa gagal. Saya sendiri menggunakannya ketika jadwal jaga mengacaukan ritme tidur. Sekarang pertanyaan untuk kalian. Mana dari yang disebutkan tadi yang sesuai dengan kondisi kalian? Makan malam terlalu awal, mendengkur, perubahan hormonal? Tulis di kolom komentar dan saya akan berusaha memberikan rekomendasi personal. Dan yang penting dipahami adalah jika kalian terbangun jam 3 sampai 4 pagi, ini bukan normal. Bukan karena usia, bukan karena ya sudahlah hidup memang begini. Ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuh. Dan semakin cepat kalian mendengarkannya, semakin mudah untuk memperbaikinya. Karena kurang tidur kronis bukan hanya kelelahan biasa. Ini adalah risiko diabetes, obesitas, penyakit kardiovaskular, demensia. Ini adalah penuaan otak yang dipercepat. Ini adalah penurunan imunitas. Daftarnya bisa dilanjutkan. Selama 25 tahun praktik saya, sudah melihat bagaimana orang menderita bertahun-tahun. Lalu dalam sebulan, masalah teratasi hanya dengan memahami penyebabnya. Bukan dengan pil, tapi dengan pemahaman tentang apa yang terjadi dan perubahan-perubahan yang tepat sasaran. Jadi jangan abaikan terbangun di malam hari, jangan terbiasa dengannya, jangan berpikir ini selamanya, ini bisa diperbaiki. Hampir selalu bisa diperbaiki. Mulailah dari yang sederhana, sesuaikan menu makan malam, tambahkan magnesium, periksa hormon, dan amati diri sendiri selama 2 minggu. Buat catatan tidur, catat kapan terbangun, apa yang dirasakan, apa yang dimakan malam sebelumnya. Setelah seminggu, kalian akan melihat polanya dan memahami penyebab spesifik kalian. Dan jika tidak bisa mengatasi sendiri, temui dokter. Jangan malu, jangan tunda. Tidur bukan kemewahan, ini adalah kebutuhan dasar yang tanpanya semua yang lain akan berantakan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini jika belum melakukannya dan berikan like untuk video ini. Dukungan kalian sangat berarti dan membantu video ini menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya di mana saya akan membahas mengapa banyak orang tidak merasa segar meskipun sudah tidur 8 jam. Di sana akan ada pembahasan tentang fase tidur, kronotip, dan kesalahan-kesalahan yang merusak kualitas istirahat. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa.